Apa kabar pemirsa? Mari kita saksikan berita imigran baru. Iklim cuaca pada hari kemarin masih tidak stabil dan pada sore hari kemarin Badan Biro Meteorologi mengumumkan bahwa untuk wilayah Changhua dan bagian selatan Taiwan serta 11 kabupaten di bagian timur Taiwan akan ada turun hujan. Curah hujan ini karena tekanan rendah pada zona di Laut Cina Selatan berpindah memasuki wilayah Taiwan, sehingga angin yang datang dari arah barat daya membawa curah hujan yang sangat deras. Dan diperkirakan juga cuaca buruk ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu. Pada pagi hari kemarin, kita masih bisa merasakan adanya turun hujan. Namun, sampai siang hari, keadaan cuaca berubah menjadi cerah. Bahkan, sinar matahari pun terasa cukup menyengat. Perubahan cuaca ini sangat sekali terasa seakan-akan Sang Pencipta sedang membolak-balik buku hariannya. Ternyata, perubahan cuaca ini dikarenakan tekanan rendah pada zona di Laut Cina Selatan menyelimuti wilayah Taiwan. Pada gambar ini bisa kita lihat, dalam tekanan zona rendah di seluruh kawasan Taiwan terdapat banyak aliran yang bermuatan besar dan kecil, sehingga di seluruh daratan Taiwan akan ada kesempatan datangnya turun hujan. Sebenarnya curah hujan ini lebih terasa pada pagi hari di pesisir laut bagian selatan, dan sampai pada sore harinya karena keadaan arus panas maka akan ada turun hujan yang disertai petir, serta hembusan angin yang cukup kencang. Karena keadaan cuaca yang tidak stabil, kedepannya diperkirakan keadaan suhu di wilayah Taiwan akan naik mencapai 33 sampai 34 derajat. Reporter Pong Jain dari Taipei melaporkan. Dalam baru-baru ini, wabah penyakit demam berdarah di wilayah kota Tainan makin tidak terkendali. Dalam satu harinya, pasien yang baru yang terkena wabah penyakit demam berdarah telah melebihi 100 orang. Dan dalam akhir-akhir ini, jumlah yang terkena penyakit demam berdarah telah mencapai 1.983 orang. Dan pada hari kemarin, korban penyakit demam berdarah yang meninggal dunia bertambah 2 orang lagi. Jadi, total korban demam berdarah yang telah meninggal dunia sebanyak 4 orang. Pasien baru yang terkena penyakit wabah demam berdarah dalam setiap harinya telah menembus ratusan orang. Dan lagi jumlah total pasien yang terkena penyakit demam berdarah telah mencapai 1.983 orang. Ditambah lagi jumlah pasien yang telah dinyatakan meninggal dunia karena penyakit demam berdarah bertambah lagi sebanyak 2 orang, yaitu seorang nenek usia 71 tahun dan seorang kakek usia 78 tahun. Jadi sampai saat ini telah ada 4 orang jumlah total yang dinyatakan meninggal dunia karena penyakit demam berdarah. Sehingga Tentara Nasional pun menurunkan sebanyak 960 anggota tentara kimia untuk pencegahan wabah penyakit demam berdarah. Dan pakar pun mengkhawatirkan wabah penyakit demam berdarah ini akan terus berkembang biak dalam jangka waktu yang lama. Sehingga mantan Kepala Wali Kota Kabupaten Tainan Su Huanzi, dia mengungkapkan kritikannya lewat dunia sosmed yang ditunjukkan kepada Wali Kota Tainan Lai Ching-te bahwa dia tidak melakukan pencegahan wabah penyakit demam berdarah secara maksimal. Namun yang lebih disayangkan masih banyak warga yang tidak bersedia untuk mencegah penyakit demam berdarah. Reporter dari Tainan melaporkan. Nada suara pipi saat memasuki pintu tiket kawasan MRT di kota Taipei, sekarang nada suaranya telah dirubah menjadi suara alunan musik piano. Dalam rencana baru ini, pihak MRT mengubah pula nada suara di dalam gerbong MRT menjadi suara instrumen. Serta nada suara pada saat MRT sampai ke stasiun yang dituju juga dirubah menjadi alunan musik piano yang bernada cepat dan keras, dengan tujuan untuk mengingatkan para penumpang yang mau turun agar dengan segera meninggalkan gerbong MRT. Tahukah kamu, nada suara MRT telah dirubah. Pada saat mau ganti jalur ataupun sampai stasiun, kita bisa mendengar suara alunan musik instrumen. Kebijakan yang baru dikeluarkan pemerintah di bawah pimpinan Kepala Wali Kota Taipei Ke Wen-je ini, ada sebagian warga yang merespon baik, namun ada juga warga yang merasa nada suaranya terlalu keras dan berisik. Walaupun masih banyak warga yang melemparkan respon yang tidak nyaman, namun ide yang cemerlang ini pemerintah mendapatkannya dari suara kereta api di bawah tanah negara Jepang. Coba saja kita pergi ke jalur MRT Chonghe-Lucho, lalu posisi kita ada di stasiun Guting, maka kita akan sedikit-sedikit mendengar seseorang yang sedang menyerukan suara Chongxiao Xinseng, disambung lagi Chongxiao Nanjing, diulang berkali-kali sehingga banyak warga yang merasa pendengarannya serasa terganggu.
Dan dalam kebijakan ini, pihak pemerintah pun sekalian meluncurkan kartu e-Khatong. Kartu e-Khatong ini mulai bulan September mendatang warga sudah boleh menggunakannya. Selain itu, di setiap stasiun MRT juga disajikan suasana yang berbeda. Dan dengan menggantinya nada suara MRT ini menjadi suara instrumen, itu dengan tujuan selain bisa memikat warga yang mau pergi kerja, bahkan bisa membantu warga asing yang tidak mengenal jalur MRT di Taipei. Semoga saja para warga kedepannya bisa segera terbiasa dengan pergantian suara MRT di Taipei. Reporter dari Taipei melaporkan. Di Hsinchu ada seorang ayah tunggal bermarga Chu. Karena dia terlalu sibuk dalam pekerjaannya sehingga dia tidak bisa merawat dan menjaga putrinya yang baru berusia 10 tahun. Setelah dia mengenal seorang pengasuh dari temannya, namun tidak disangka ternyata si pengasuhnya itu yang baru saja bekerja 2 hari, dia meninggalkan anaknya sendirian di sebuah taman. Kemudian pengasuhnya itu pun merampas ponsel dan membawa pergi kunci rumah lalu mencuri barang-barang berharga yang ada di dalam rumah Bapak Zhu ini. Sampai Bapak Zhu ini pulang ke rumah dan tidak mendapati anaknya berada di rumah, kemudian dia segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Pada saat kejadian, anak perempuan ini dibawa pengasuhnya ke sebuah taman yang masih berada di sekitar rumahnya. Lalu si pengasuhnya bilang ke dia agar menunggu dia di taman karena dia akan pergi untuk mencari seseorang sambil membawa pergi kunci rumah dan ponsel milik anak perempuan ini. Pada saat Bapak Zhu pulang ke rumah, dia menemukan bahwa uang yang disimpan di dalam rumahnya telah raib hilang dicuri dan juga tidak menemukan anak tunggal dan pengasuhnya berada di rumah. Ditelepon pun tidak nyambung. Setelah dia merasakan ada yang tidak beres, lalu dengan segera dia melapor ke pihak yang berwajib bahwa dia mau mencari anaknya yang hilang. Setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 6 jam dan pada saat memasuki waktu fajar, beruntung sekali anaknya itu bisa ditemukan. Bapak Zhu ini menyatakan dia mengenal pengasuhnya itu dari seorang temannya dan telah sepakat dalam tiap bulannya akan membayar dia sebesar 10.000 NT. Dan Bapak Zhu ini pun tidak tahu pasti akan status asli si pengasuhnya. Namun karena pengasuh ini telah meninggalkan anak kecil sendirian begitu saja, maka pihak kepolisian akan terus melacak keberadaannya dan akan dikenakan sanksi hukuman. Reporter Zhuang Mingxian dari Hsinchu melaporkan. Cabang sekolah dasar Mai Liao Jiaotou karena jarak sekolahan itu terlalu dekat dengan kawasan pabrik Liuqing, sehingga setelah melakukan tes urin terhadap para siswa di sekolahan, ternyata ditemukan dalam kandungan urin para siswa terdapat 2 kali lipat lebih banyak kandungan asam thiodipropionik. Kenapa pada tahun kemarin para siswa cabang sekolah dasar Mai Liao Jiaotou dipindahkan ke sekolahan dasar pusat? Itu karena jarak asal sekolahan mereka terlalu dekat, kurang lebih 6 km dari kawasan pabrik Liuqing. Dan pada saat itu setelah melakukan tes urin, para siswa ditemukan akan adanya resiko mengidap penyakit kanker. Karena kalau dibandingkan dengan anak-anak yang normal, dalam kandungan urinnya terdapat 2 kali lipat lebih banyak asam thiodipropionik. Namun setahun kemudian pihak sekolah pun melakukan tes urin lagi kepada para siswa tersebut dan hasilnya dinyatakan adanya penurunan kadar asam thiodipropionik dan dinyatakan normal. Kepala Wali Kota Kabupaten Yunlin, Lin Chin-yong, dia menganggap sekolahan yang berada di sekitar kawasan pabrik Liuqing sangat sekali berbahaya dan karena tidak ada jalan keluarnya sehingga akan menutup cabang sekolahan itu. Apakah kawasan pabrik Liuqing akan menyebabkan anak-anak mengidap penyakit kanker? Namun banyak pabrik-pabrik yang berada di kawasan Liuqing telah menyisihkan dana sebesar 600 juta NT. Dana ini diperuntukkan untuk dana kesejahteraan sosial Kabupaten Yunlin dan tunjangan 2.000 NT bagi orang tua yang telah berumur di atas 70 tahun. Reporter dari Yunlin melaporkan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.